بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pada pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya coba lihat bukunya di buku tematik Luqmanul Hakim. Kita akan membaca cerita tentang matahari yang tertahan. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, Nabi Yusya bin Nun alaihi salam membawa Bani Israel melakukan perjalanan untuk berjihad. Sampailah mereka di tujuan, yaitu kota Jerika. Kota itu mempunyai benteng yang kuat dan pagar yang tinggi. Nabi Yusya mengepung kota itu selama 6 bulan. Suatu hari, Nabi Yusya beserta pasukannya ingin menyerbu ke dalam kota dengan diiringi pekikan takbir dan semangat yang kuat. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kota sehingga terjadilah pertempuran. Hari itu adalah hari Jumat. Peperangan masih berlangsung hingga matahari hampir tenggelam. Berarti hari Jumat akan berganti dengan hari Sabtu. Bani Israel dilarang berperang di hari Sabtu. Maka Nabi Yusya berkata, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintah dan aku pun diperintah Allah. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami untuk membebaskan negeri ini." Kemudian Allah menahan matahari agar tidak tenggelam sampai Allah memberi kemenangan kepada Nabi Yusya bin Nun alaihi salam. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari kisah matahari yang tertahan. Nomor 1, siapa nama Nabi setelah Nabi Musa alaihi salam? Siapa anak-anak? Ya, namanya yaitu Nabi Yusya bin Nun alaihi salam. Kemudian nomor 2, apa nama kota tujuan mereka? Nah, coba lihat kembali ya teksnya. Ya, jadi kota tujuan mereka yaitu kota Jerika. Selanjutnya nomor 3, berapa lama Nabi mengepung kota itu? Ya, jadi Nabi Yusya mengepung kota itu selama 6 bulan. Kemudian nomor 4, hari apa mereka dilarang berperang? Ya, jadi Bani Israel dilarang berperang di hari Sabtu. Kemudian nomor 5, siapa yang menahan matahari? Ya, jadi yang menahan matahari yaitu Allah. Selanjutnya di halaman 133 kita akan membaca pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Apakah kamu masih ingat pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4? Coba kamu ingat-ingat kembali. Untuk mengingat kembali, kerjakan latihan berikut.
Sekarang coba lihat, ayo berlatih di halaman 134. Kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Nah, anak-anak, ada berapa bagian kue pada gambar? Iya, ada 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Iya, jadi menyatakan pecahan 1/2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Kemudian nomor 2, banyak paha ayam goreng ada? Iya, ada 2. 1 paha bertanda X menyatakan pecahan. Iya, jadi pecahannya 1/2 karena di situ ada 1 paha yang bertanda X. Kemudian jumlah keseluruhan paha ayam ada 2, jadi bunyi pecahannya yaitu 1/2. Selanjutnya nomor 3, sebuah kue dibagi menjadi menjadi 3 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan. Berapa anak-anak? Iya, jadi pecahannya yaitu 1/3. 1 sebagai pembilang, kemudian 3 sebagai penyebut untuk keseluruhan kue. Kemudian nomor 4, banyak paha ayam goreng ada? Ada berapa anak-anak? Iya, ada 3. 1 paha bertanda X menyatakan pecahan. Iya, jadi menyatakan pecahan 1/3. Karena 1 tadi istilahnya ayamnya sudah dimakan 1. Jadi 1 sebagai pembilang, kemudian 3 sebagai penyebutnya karena jumlah keseluruhan paha ayam ada 3. Kemudian nomor terakhir, sebuah kue dibagi menjadi menjadi 4 bagian yang sama. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan. Ia menyatakan pecahan 1/4 karena 1 kue ini sudah dimakan dan jumlah keseluruhan kue ini semuanya ada 4, maka bunyi pecahannya yaitu 1/4. Selanjutnya di pembelajaran 2 di halaman 138 kita akan membaca mengenai permainan lempar tangkap bola di air. Siang ini cuaca sangat panas. Atika bersama teman-temannya berkumpul di teras. Ada anak perempuan dan laki-laki. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Mereka juga beragama berbeda-beda. Saat ini mereka malas bermain di halaman. Mereka akan bermain di kolam. Di desa Atika ada pemandian alam. Air kolam itu sangat jernih. Mereka bermain lempar tangkap bola. Permainan ini dilakukan berpasangan. Anak-anak mencari pasangannya masing-masing. Anak laki-laki dengan anak laki-laki. Anak perempuan dengan anak perempuan. Mereka mencari pasangan dengan tinggi badan sama. Mereka saling melempar dan menangkap bola. Permainan ini sangat menyenangkan. Anak-anak sangat menikmatinya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bermain lempar tangkap bola di air? Di halaman 139, kita akan membaca lagi mengenai keragaman individu berdasarkan tinggi badan. Irwan memiliki tinggi badan 130 cm. Dahlan memiliki tinggi badan 115 cm. Herna memiliki tinggi badan 120 cm. Rani memiliki tinggi badan 110 cm. Mereka mengukurnya dengan meteran. Nah, anak-anak, tentunya di sekolah kalian juga memiliki teman-teman yang tinggi badannya beragam. Oleh sebab itu, kalian harus menghargai setiap orang yang memiliki tinggi badan yang berbeda. Karena setiap orang itu beragam, jadi berbagai macam jenis. Ada yang tinggi, ada yang pendek, dan sebagainya. Jadi manusia itu beragam ya. Ada yang suka makan
sambal, ada yang tidak suka makan sambal. Nah, dari perbedaan itu maka kita harus saling menghargai. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.